Assalamualaikum warahmatullahi sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini. Salam dan salam, alhamdulillah kegiatan saya hari ini untuk mengadakan sosialisasi terkait dengan program atau kegiatan PKG PJK untuk memperkenalkan program pembelajaran berpihak pada peserta didik yang akan dilakukan pada komunitas belajar yang ada di sekolah ini atau yang ada di sekolah ini. Sebagai gambaran awal, saya akan memperkenalkan PKG PJK itu merupakan salah satu kegiatan atau program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru PJK. Tapi selama ini yang dikenal adalah guru PJK adalah guru SD atau guru SMP, tidak ada guru TK. Tapi pada umumnya kami yang guru TK memperkenalkan atau memberikan pelajaran PJK pada peserta didik dikenal dengan pembelajaran prinsip motorik kasar. Maka dari itu kami berdua dengan Cici mengikuti kegiatan PKG PJK untuk Kabupaten Sopeng, dan ini adalah salah satu tugas akhir yang merupakan tanggung jawab saya dalam rangka sosialisasi program pembelajaran PJK yang berpihak pada peserta didik. Dan pada program kali ini yang akan saya perkenalkan adalah model pembelajaran Sport Education atau SED dalam peningkatan kemampuan motorik kasar pada pendidikan anak usia dini. Dan ini merupakan rencana tindak lanjut. Nah, selanjutnya, adapun latar belakang dari kegiatan yang saya lakukan kali ini adalah seperti diketahui bersama bahwa besarnya pengaruh dari kemajuan teknologi yang ada pada saat ini kepada peserta didik kita, sehingga sangat banyak informasi yang diserap oleh peserta didik kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di sekitar anak didik kita, dan juga pengaruh dari penggunaan gadget sehingga peserta didik kita mengalami kekurangan aktivitas fisik karena lebih banyak duduk daripada bergerak, sehingga kemampuan fisik motorik kasarnya sangat berkurang. Selain itu, kegiatan bermain anak tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang mendukung perkembangan anak, sehingga saya rasa sangat perlu untuk mengangkat program ini dalam hal peningkatan kemampuan atau kompetensi guru dalam menerapkan model pembelajaran PJK yang bervariasi dan efektif serta berpihak pada peserta didik. Dengan menerapkan dan memodifikasi model permainan tradisional agar pembelajaran yang dilakukan lebih menarik, lebih menyenangkan, dan juga sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik kita. Selanjutnya, di sini ada definisi dan karakteristik Sport Education Model. Sport Education Model itu merupakan pendekatan pembelajaran PJK yang menawarkan pengalaman yang lengkap, pengalaman belajar dalam konteks kehidupan nyata pada kegiatan olahraga. Selain itu, merupakan model pembelajaran yang mensimulasikan suasana kompetensi olahraga yang sebenarnya di lingkungan sekolah. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan main, serta mengenalkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Intinya di sini, SEM itu anak-anak tidak hanya melakukan kegiatan pembelajaran, tetapi dia mengenal secara keseluruhan aktivitas yang biasa dilakukan dalam kegiatan olahraga. Misalnya ada wasitnya, ada pelatihnya, ada manajernya, dan yang berperan di situ bukan guru tetapi peserta didik. Jadi di situ nanti peserta didik menjadi pemain, peserta didik menjadi wasit, peserta didik menjadi manajernya, menjadi jurinya, menjadi yang kumpulannya. Jadi semua peserta didik aktif dalam permainan tersebut.
Jadi bukan guru yang menjadi wasit, langsung anak-anak semua yang berperan dalam kegiatan olahraga seperti yang biasa dilakukan di lingkungan di luar. Selanjutnya, konsep penerapannya pada pendidikan anak usia dini. Yang kita ketahui selama ini olahraga itu di pendidikan menengah selalu berdasar pada olahraga kompetitif. Sedangkan di satuan pendidikan anak usia dini lebih santai dan lebih menyenangkan, dibentuk dalam sebuah kegiatan bermain. Jadi dia tidak seperti kegiatan olahraga yang biasa dilakukan pada tingkatan SMP atau SMA. Kita lebih ke kegiatan bermain. Karena di sini kegiatan tersebut selain dapat mengembangkan motoritas anak, kegiatan ini juga dapat mengembangkan sosial emosionalnya, dari keagamannya dan kognitif dari peserta didik. Dan dari kegiatan ini, anak-anak kita dapat melakukan tahap-tahap eksplorasi dan belajar melalui bermain. Selain itu, dari kegiatan ini ada beberapa capaian yang kita capai atau yang kita harapkan dari peserta didik kita. Secara umum, memberikan pengalaman belajar yang berkesan dan lebih nyata kepada peserta didik, sehingga dapat terbentuk peserta didik sebagai individu yang aktif dan sehat, serta dapat meningkatkan kemampuan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, kemampuan bahasa serta kemampuan seni anak. Secara khusus, tujuan utamanya yaitu mendorong minat peserta didik terhadap kegiatan olahraga. Kedua, meningkatkan keterampilan olahraga. Selanjutnya, meningkatkan nilai-nilai sportivitas. Yang keempat, membentuk karakter peserta didik dan memberikan peran-peran dalam olahraga. Di sini kita dapat mengenalkan anak-anak nilai sportivitas, atau anak-anak harus bersikap jujur pada kegiatan tersebut, membentuk karakter anak, tanggung jawab anak pada tugas-tugas yang dia dapatkan pada saat permainan berlangsung. Misalnya tugasnya sebagai wasit, tugasnya sebagai pemain. Jadi dia di situ dibentuk karakternya, bagaimana caranya dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dia pilih sendiri, dan juga mengenalkan peran-peran yang ada dalam olahraga tersebut. Pada program ini tentunya ada hal-hal yang kita butuhkan untuk menunjang terlaksananya program tersebut. Dan di sini ada beberapa aset yang dimiliki oleh sekolah kita yang bisa kita maksimalkan penggunaannya agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Pemanfaatan aset di sini adalah daftar aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi aset sekolah itu tidak hanya gedung sekolah. Selama ini yang ditahu aset itu hanya gedung atau kendaraan. Ternyata aset sekolah kita itu ada bermacam-macam. Ada manusianya, ada lingkungan, ada fisik, ada aset sosial, ada aset finansial, dan aset budaya dan agama. Aset manusia di sini termasuk guru, kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua murid. Sedangkan lingkungan adalah lingkungan sekolah yang ada di sini, dan termasuk lapangan sekolah tempat nanti pelaksanaan olahraga berlangsung. Lingkungan fisik itu termasuk gedung sekolah, ruangan-ruangan sekolah, wifi, peralatan olahraga atau perlengkapan lain. Sedangkan aset sosial berkaitan dengan pemanfaatan hubungan sosial sekolah dengan lingkungan sekolah sekitar kita, termasuk instansi yang berkaitan dengan masalah kesehatan anak. Karena PJK itu bukan hanya terkait fisik, tapi ada kesehatan jiwa. Dan hal ini kita akan menghubungi atau bekerja sama dengan pihak puskesmas. Selanjutnya finansial berkaitan dengan pendanaan. Pendanaan yang dimaksudkan di sini adalah misalnya penggunaan wifi, itu dananya dari dana bos yang diterima oleh sekolah kita. Kemudian pembelian alat-alat olahraga itu berasal dari dana bos. Selanjutnya aset budaya dan agama berkaitan dengan penanaman nilai-nilai karakter dan juga nilai-nilai agama selama kegiatan pembelajaran tersebut berlangsung. Itu merupakan salah satu aset yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, untuk program pembelajaran yang berpihak pada murid, sasaran kita adalah peserta didik
kelompok A usia 4-5 tahun dan juga peserta didik kelompok B usia 5-6 tahun. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut ada kepala sekolah sebagai penentu kebijakan, ada guru adalah sebagai pelaksana kegiatan bersama peserta didik, ada orang tua peserta didik sebagai pendukung kegiatan, komite sekolah juga sebagai pendukung, dan pihak puskesmas sebagai instansi yang akan diajak bekerja sama dalam hal kesehatan peserta didik. Dan di sini ada struktur pembelajaran. Pembelajaran PJOK yang akan kita terapkan pada peserta didik kita masuk dalam pembelajaran harian atau tidak masuk dalam ekstrakurikuler. Dia masuk dalam pembelajaran harian atau kegiatan intrakurikuler. Selanjutnya ada rencana atau jadwal pelaksanaan program. Langkah awal yaitu rencana kegiatan akan dilakukan pada awal semester 6 atau semester 2 dan pada akhir semester 2 dalam bentuk lomba-lomba. Dan juga karena ini pengawasan intrakurikuler otomatis akan dilakukan setiap tema berlangsung selama tahun ajaran berjalan. Kemudian akan dilakukan langkah awal merancang atau menyusun program yang akan dilakukan bersama dengan masing-masing guru kelompok sesuai dengan jadwal komunitas belajar sekolah yang akan disepakati bersama dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Selanjutnya akan ada kegiatan sosialisasi bersama orang tua murid yang akan dilakukan oleh masing-masing guru kelas. Dan di sini sosialisasinya akan dilakukan oleh masing-masing guru karena itu terkait dengan program atau pembelajaran kegiatan di kelas masing-masing. Dan terakhir melakukan tahap evaluasi. Evaluasi di sini bertujuan untuk melihat sejauh mana program tersebut berhasil. Apakah ada yang perlu ditingkatkan, kekurangannya dari segi apa, makanya akan dilakukan evaluasi oleh masing-masing guru. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program. Agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar, tentunya harus ada perencanaan yang matang, mulai dari pemilihan jenis olahraga atau kegiatan lain yang akan dilakukan peserta didik kita. Pembentukan tim di sini adalah bagaimana kita membentuk peserta didik kita menjalankan peran-peran yang mereka pilih. Selanjutnya ada jadwal pertandingan. Itu akan dijadwal agar tidak berbenturan dengan jadwal yang lain. Ada peran guru di sini sebagai fasilitator, motivator, dan melakukan evaluasi secara berkala kepada peserta didik. Selanjutnya ada keterlibatan peserta didik dalam pengambilan keputusan, evaluasi diri, dan tentu saja tanggung jawab. Ada fasilitas dan peralatan. Untuk fasilitas tentunya akan dicek apakah fasilitas tersebut tersedia atau tidak, apakah fasilitas tersebut aman atau tidak untuk digunakan peserta didik, sehingga memaksimalkan atau untuk menjaga keselamatan anak sehingga selama kegiatan tidak terjadi cedera atau luka. Kemudian dibentuk permainan-permainan yang telah dimodifikasi dari permainan tradisional agar anak-anak lebih tertarik dalam kegiatan tersebut, dan tentunya adanya dukungan dari pihak sekolah serta evaluasi berkelanjutan dan kegiatan refleksi. Dan ini adalah salah satu contoh kegiatan model SEM atau model yang telah dimodifikasi. Ada pekan olahraga sekolah, itu biasa kita lakukan di akhir semester atau seperti yang baru-baru pada kegiatan 17 Agustus. Itu akan dilakukan pekan olahraga atau liga mini antar kelas, lomba antar kelas. Selanjutnya ada kegiatan lomba tali, petak umpet, lomba benteng, permainan benteng, terus melempar bola ke dalam keranjang, menari mengikuti musik, berlari mengejar gelembung, membentuk tubuh seperti hewan, dan kegiatan lainnya. Dan di sini adalah salah satu kegiatan yang akan saya perlihatkan. Ada beberapa jenis permainan, misalnya kombinasi seperti itu akan
melatih tanggung jawab anak dalam membentuk sebuah kelompok. Itu adalah salah satu permainan berbentuk SEM. Jadi anak-anak akan dilatih bagaimana caranya mengukur bola dari depan ke belakang menggunakan kursi, atau bisa dilakukan misalnya permainan membawa bola dengan berjalan zigzag. Jadi zigzagnya itu akan dibentuk satu garis zigzag. Anak-anak membawa bola di kedua tangannya, itu melatih keseimbangan anak, juga melatih kemampuan kaki anak. Jadi banyak permainan-permainan yang bisa dimodifikasi yang berasal dari permainan tradisional. Dan di situ kita bisa mengenalkan anak-anak permainan tradisional agar anak tidak terlalu tergantung dengan permainan game yang ada di HP atau di gadget masing-masing. Dan selanjutnya ada beberapa tantangan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun kemungkinannya tidak terlalu besar. Itu salah satunya adalah jumlah peserta didik yang terlalu banyak. Itu akan membuat guru sedikit kesulitan untuk memantau peserta didiknya atau mendampingi mereka, dan juga fasilitas main atau peralatan-peralatan olahraga yang masih kurang. Pada dasarnya, sebagai kesimpulan, pembelajaran SEM atau Sport Education Model adalah sebuah pembelajaran yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK, karena dengan menerapkan SEM, peserta didik akan mendapat pengalaman belajar yang lebih bermanfaat, lebih bermakna bagi masa depan mereka nantinya. Dan sebagai tambahan, pada kegiatan tersebut diusahakan setiap guru membuat suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan, tentu saja agar anak-anak lebih tertarik, dan juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan bisa melibatkan peserta didik beserta orang tuanya. Seperti lomba-lomba yang kita lakukan terakhir pada saat penugasan, itu ada orang tua terlibat, dan disitulah maksudnya melibatkan orang tua murid dan peserta didik. Dan untuk hari ini sosialisasi yang saya lakukan mungkin sudah cukup. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah kita melihat tadi pemaparan dari Ibu PJOK, kita lihat tadi di sini ada ini jenis-jenis kegiatan, ada 10 jenis-jenis kegiatan. Di antaranya di sini membentuk tubuh seperti hewan. Barangkali Ibu bisa mencontohkan bagaimana cara membentuk tubuh seperti hewan, karena biasanya yang kita laksanakan hanya meniru suara, meniru gerakan. Ini kan membentuk, bagaimana bentuknya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan kegiatan membentuk tubuh seperti hewan, anak-anak biasanya itu merupakan kegiatan lomba, bisa dibentuk dalam lomba. Itu intinya adalah modifikasi permainan. Anak-anak bisa menirukan gerakan kucing berjalan seperti ini. Itu kan tubuhnya, tapi dikombinasikan dengan mengejar bola. Jadi akan melatih kekuatan tangan dan kaki peserta didik. Intinya dengan membentuk tubuh seperti hewan adalah cara berjalannya. Kalau misalnya hewannya kucing atau kuda, otomatis dia per orang. Tapi misalnya membentuk tubuh seperti hewannya ular, dia akan bekerja secara berkelompok. Atau 3-4 orang anak akan disebut membentuk seperti ular, dan dia akan berlomba berjalan. Jadi bagaimana guru memodifikasi kegiatan tersebut sehingga menyenangkan bagi anak. Ini adalah salah satu contoh melatih keseimbangan anak. Ini berjalan zigzag dengan membawa beban. Ini adalah model modifikasi permainan seperti ini. Ini contohnya membentuk kereta api. Misalnya benda ya, kereta api ini. Inilah mobilnya atau kereta apinya. Dengan melatih konsentrasi mengoper. Di sini. Di sini. Oh ya, di sini loh. Di sini dilatih tanggung jawab, kreativitas, dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Walaupun kelihatannya simpel, tapi pasti menyenangkan karena kita
latihan alat berlomba dan konsentrasinya juga dilatih seperti itu. Dan ada beberapa kegiatan yang lain di sini bisa dilihat. Nah, ini lagi bermain rolling gelas. Ini adalah kegiatan mengoper gelas plastik dengan cara membentuk lingkaran. Selain bisa mengenalkan anak-anak kognitif bentuk-bentuk geometri, bisa anak dibentuk segi empat, segitiga, lingkaran. Ini adalah mengenalkan bentuk geometri atau kemampuan kognitif anak sambil mengoper gelas pakai kayu atau pakai kilet. Jadi insya Allah ibu nanti memperhatikan seperti ini orang tua yang nonton Bisa, ya. bisa. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.